Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran akuntansi untuk UKM ya. Ini sebetulnya, saya sudah, mengundang dari grup akuntansi UKM untuk hadir bersama-sama dalam, pembahasan ini karena banyak yang bertanya soal soal dari sekolah mereka, tapi, yang menjawab mungkin sedikit dan memang, kurang memungkinkan untuk menjawab soal-soal yang ditanyakan di grup akuntansi UKM yang sebetulnya bukan untuk siswa SMK ya, tapi untuk, para praktisi usaha UKM. Nah tapi, eee, kita coba memfasilitasi, melaksanakan pembelajaran, via Zoom ini untuk menjelaskan tugas-tugas tersebut. Nah untuk itu saya coba mengisinya dengan menjelaskan topik yang saya sempat belum lanjutkan penjelasan itu adalah, eee, proses penyesuaian. Ini kembali juga saya adaptasi dari buku Warren Riff Dukak ya, edisi 23, slide-nya dari sana tapi sudah terjemahkan. Nah baik kita lihat, mmm, materi ini lanjutan ya, jadi silakan kalau yang, belum melihat topik-topik sebelumnya bisa melihat terlebih dahulu penjelasan mulai dari apa itu akuntansi, apa itu jurnal ya, bagaimana melakukan penjurnalan, apa itu persamaan akuntansi. Nah ini, selanjutnya, lanjutannya. Tapi kalau, yang sudah mempelajari akuntansi ya bisa ingin menyegarkan tentang proses kan bisa juga langsung, mengikuti, penjelasan ini. Nah, sifat proses penyesuaian. Jadi, semua jurnal di akuntansi itu, pada umumnya atau kebanyakan ya, adalah jurnal transaksi. Jadi transaksi terjadi membeli misalnya, maka kita jurnal di sesudah melakukan pembelian tersebut. Membayar beban listrik, maka kita menjurnal langsung sesudah membayar tersebut atau kalaupun ditunda tetapi penjurnalannya adalah pada tanggal transaksi itu dilakukan. Nah, jurnal penyesuaian ini adalah jurnal-jurnal yang, semacam transaksinya itu tidak, kelihatan ya, tapi terjadi transaksi tapi tidak terlihat dan khususnya waktunya itu kapan gitu ya. Maka semua jurnal penyesuaian ini dibuat di tanggal yang sama yaitu tanggal 31 Desember akhir tahun. Misalnya 2019 atau 2020 maka kita buat seluruh jurnal itu pada 31 Desember 2019 atau 2000. Nah, jenis akun yang memerlukan jurnal penyesuaian yang pertama adalah akun yang namanya bulan dibayar di muka. Nah, ini adalah contoh dari deferral, prepaid ini adalah deferral. Jadi kenapa disebut deferral? Ya karena ini adalah, transaksi-transaksi yang sudah kita bayar, uangnya sudah kita keluarkan. Nah, tapi ternyata manfaatnya belum, eee, dirasakan saat ini gitu ya. Jadi beban ini harus ditunda pengakuannya, maka disebut sebagai beban dibayar di muka. Jadi adalah secara definisi pembayaran di muka atas beban-beban di masa datang yang dicatat sebagai aset. Nah, ini dicatatnya sebagai aset pada saat dibayar itu ya, pada kas dibayarkan. Jadi kita misalnya membayar sewa ya, sewa rumah, nah atau sewa toko. Nah, biasanya kan kita membayar untuk 2 tahun, 3 tahun misalnya ya, supaya sekaligus. Nah, pada saat kita bayar 1 Januari 2019 misalnya. Nah, itu untuk 2 tahun, berarti kan berakhir 31 Desember 2020. Nah, pada saat kita bayar 1 Januari 2019 itu kita akui beban dibayar di muka. Debit ya, kreditnya adalah kas, kan. Kenapa beban dibayar di muka? Karena kita punya, semacam, hak untuk menggunakan ya. Jadi ini adalah
kekayaan kita kan, hak untuk menggunakan kantor gitu ya, yang kita sewa selama 2 tahun. Nah, nanti pada 31 Desember 2019, misalnya kita bayar 20 juta ya. Nah, kita berarti beban dibayar di muka kalau kita tidak lakukan jurnal penyesuaian, jumlahnya masih akan sebesar 20 juta. Padahal beban dibayar di muka kita sekarang untuk tahun 2020 hanya sebesar 10 juta gitu ya, karena 10 juta sudah kita gunakan gitu ya, sudah menjadi beban. Nah, oleh karena itu kita harus buat jurnal penyesuaian, yaitu dengan kita akui ada beban ya, dan beban dibayar di muka kita kurangi, yang tadinya debit menjadi dikurangi di kredit gitu ya. Tapi tidak semuanya, kita kurangi hanya setengahnya, hanya 10 juta supaya beban dibayar di muka kita menjadi hanya 10 juta. Ini contoh pertama, tapi nanti lebih detailnya kita lihat contohnya. Ini contoh secara umum dulu. Nah, yang jenis kedua yang memerlukan penyesuaian adalah pendapatan belum diterima. Nah, seperti tadi, tapi ini dari sisi yang menerima ya. Kalau tadi kita membayar, maka kita memiliki ya, memiliki semacam hak kan untuk menggunakan gitu ya. Kalau ini kita sebaliknya misalnya sebagai pemberi sewa gitu. Jadi kita menerima sewa dari orang lain untuk 2 tahun, 1 Januari 2019 ya. Nah, kita akui sebagai kan jurnal pertama kas pada pendapatan belum diterima. Kenapa? Karena pada 1 Januari 2019 itu unearned revenue ya, ini menjadi pendapatan kita tapi belum kita akui sebagai pendapatan. Tapi justru sebagai kewajiban. Jadi unearned revenue ini nanti dilaporkan di neraca sebagai kewajiban, liabilities. Jadi kalau secara definisi penerimaan di muka dari pendapatan di masa datang gitu ya. Jadi kita terima 1 Januari padahal kita belum berikan orang itu hak untuk menggunakannya itu baru 1 hari. Jadi kita justru berhutang untuk memberikan aset kita kepada orang tersebut. Dicatat sebagai kewajiban saat kas tersebut Nah, berikutnya yang memerlukan jurnal penyesuaian, nah ini kalau tadi 2 tadi adalah deferral ya. Nah, itu tadi kita akui ditunda ya, kita akui beban tidak langsung saat kita bayar gitu ya. Jadi saat kita bayar sewa, kita belum mengakui beban. Pada saat kita terima pendapatan, kita belum mengakui pendapatan gitu ya. Jadi penundaan pengakuan beban atau penundaan pengakuan pendapatan. Tapi yang kita akui adalah aset dan kewajiban tadi ya. Dicatat sebagai beban adalah aset, dicatat sebagai pendapatan diterima di muka itu juga kewajiban. Nah, kita akui bebannya kapan? Kita akui pendapatannya kapan? Pada saat kita melakukan penyesuaian pada akhir tahun 31 Desember 2019 seperti contohnya tadi ya, atau yang 2020 misalnya 31 Desember 2000. Nah, contoh ketiga ini adalah yang namanya akrual. Akrual ini juga sama, ada yang untuk pendapatan akrual. Nah, beda kalau tadi sudah kita terima, kalau ini pendapatan yang belum dicatat ya. Karena kasnya masih harus diterima, tetapi harus sudah kita catat ya. Nah, contohnya apa? Kita menerima kontrak ya. Tanggal kontrak sekarang ya. Nah, pembayarannya baru kan tahun depan misalnya ya. Nah, kontrak ini kan harus kita siapkan dari sekarang ya. Nah, berarti bebannya banyak yang keluar tahun ini. Berarti pendapatannya juga harusnya kan kita akui tahun ini dong ya. Jadi pendapatan yang kita akui, harus diakui, bahasa Indonesia bahasa Inggris.
meskipun uangnya belum diterima. Nah, ada juga beban akrual, sama ya. Pokoknya deferral tadi, prepaid dan unearned revenue itu ditunda. Kalau akrual ini diakui sekarang beban atau pendapatannya. Jadi beban akrual juga sama, beban yang belum dicatat. Misalnya 31 Desember ini kita sudah menggunakan listrik kan ya, atau kita sudah mempekerjakan orang ya, tapi kita belum bayar gajinya. Gajinya baru kita bayar tahun depan. Itu berarti kita harus akui ada beban. Nah, contoh ya, kita lihat ininya. Contoh angkanya. Beban dibayar di muka tadi ya. Ini deferral ya, deferral untuk beban. Jadi perlengkapan ini contohnya, tapi bukan sewa ya, tapi perlengkapan. Jadi dibelilah 2 juta, misalnya tanggal 1 Agustus gitu ya. Nah, pada saat kita beli perlengkapan itu kita catat supplies, debit, dan kas kredit. Masing-masing 2 juta. Nah, 31 Desember kita cek ya, supplies kita tersisa sebesar 760.000. Nah, supplies ini misalnya contohnya ATK, ya kertas, ya pulpen gitu ya. Yang kalau kita catat setiap kali kita gunakan itu terlalu kecil ya, terlalu sepele gitu ya. Jadi biasanya tidak kita catat saat kita gunakan. Kita catatnya di akhir tahun, pada saat beli dan pada saat akhir tahun ya. Jadi seperti ini, supplies ini waktu kita beli 2 juta totalnya. Nah, di 31 Desember kita cek ya, barangnya kita nilai berapa ya. Misalnya nilai sisanya adalah 760.000. Nah, berarti yang waktu itu kita deferral ya, kita tunda pengakuan bebannya. Nah, 31 Desember ini tidak boleh tetap kita tunda ya. Karena yang akan ke bawah di tahun berikutnya adalah hanya 760.000 yang masih ada. Yang sisanya itu sudah dipakai, berarti dipakai untuk kapan? Untuk tahun sejak dibeli sampai dengan 31 Desember ya, 1 Agustus misalnya ya. Sampai berapa? Nah, jumlahnya berarti tinggal kita kurangkan ya. 2 juta dikurangi 760. Ini tergantung soal. Kadang yang disebutkan misalnya yang dipakai adalah berapa? Kalau soalnya sama dengan ini berarti nanti disebut yang terpakai untuk tahun tersebut adalah 1.340.000 misalnya. 1.340.000. Nah, apakah yang diketahui adalah nilai sisa perlengkapan 760.000 ataukah yang diketahui yang sudah dipakai perlengkapan tersebut adalah 1.340.000? Jurnal penyesuaiannya sama ya, yaitu supplies ini harus kita kurangi ya, supaya menjadi 760.000. Dikurangi berapa? Dikurangi 1.340.000. Berarti supplies di kredit 1.340.000. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah beban perlengkapan atau supplies expense besar 1.340.000 ya. Maaf, 1.240.000. Jadi menghitungnya bagaimana? 2 juta dikurangi 760, kemudian 1.240.000. Jurnalnya supply expense supplies ya. Jadi kalau kita pakai telepon, supplies yang tadinya 2 juta, nah itu sekarang harus kita kurangi 1.200. Nah, kemudian cara pencatatan ya. Cara pencatatan tadi di sini dilihatkan. Kita jurnal, di jurnal itu kita tulis supplies expense 1.240, supply 1.240. Itu pertama. Nah, kemudian supply expense dan supply ini kita bukukan ya. Misalnya kita bukukan pertama supply expense. Nah, 1.240 di debit di jurnal itu kita bukukan di T-account atau di buku besar. Kalau T-account ini semacam 2 kolom saja ya, tapi buku besar juga 2 kolom.
tapi supply expense-nya mungkin di kiri ya. Nah, ini kan langsung angkanya 1240, kemudian 55, ini adalah kode akun supply expense ya. Kalau kita sudah catat 1240, maka angka 55 ini kita catat di kolom cost ref jurnal ya. Ditulis 55 dari mana? Dari kode akun supply expense. Jadi tadinya kosong ya. Nah, kemudian yang kedua 1240 yang kredit kita masukkan ke kreditnya supply ya, sesuai dengan akun yang di kreditnya supply. Besar berapa? 1240. Kemudian kalau kita sudah catat, buktinya sudah dicatat adalah kita pindahkan kode akun supplies ke buku. Jadi nanti kita lihat buku jurnal ini, semua yang sudah ada post ref-nya berarti ini sudah masuk ke pembukuan ya. Jadi pembukuan itu maksudnya dipindahkan saldonya dari jurnal ke dalam buku besar. Baik ya, berikutnya itu kalau dihitung saldonya 2.420.700. Ini sesuai dengan penjelasan dulu saya bagaimana cara menghitung di T-Account. Tidak perlu saya jelaskan lagi, silakan lihat penjelasan di video sebelumnya. Nah, berikutnya prepaid expense ya. Prepaid expense yang kedua ya, ini juga sama dengan ya, deferral expense. Jadi misalnya prepaid expense-nya saldonya 2.400.000. Itu pembayaran tanggal 1 Desember untuk jangka waktu 12 bulan. Berarti untuk tahun berjalan kita hanya gunakan gitu ya sebesar 1/12 dari 2.400.000. Nah, jadi prepaid insurance ini harus kita kurangi sejumlah yang sudah kita pakai di tahun ini. Nah, jadi kita akui insurance expense 200, kreditnya prepaid insurance 200 atau 200.000 ya kalau kita ambil rupiah. Nah, penjualannya bagaimana? Sama. Yang 200 debit kita masukkan ke akunnya insurance expense. Kemudian kode akun insurance expense 56 kita tuliskan di jurnal. Kemudian yang 200 kredit kita masukkan ke akunnya prepaid insurance 200. Kemudian kode akunnya prepaid insurance 15 kita masukkan ke jurnal. Sehingga kalau sudah dimasukkan kode akun itu berarti jurnal ini sudah ditanda bahwa jurnal sudah. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, pendapatan belum diterima bagaimana? Nah, contoh perusahaan Budiman tanggal 31 Desember ada akun sewa belum diterima sebesar 360.000. Itu dibayar 1 Desember ya, kita terima 1 Desember. Berarti sebetulnya sudah menjadi penerimaan kita sebesar 1 bulan ya. Sewa belum diterima dari 1 Desember 1/12 ya. Ini tidak disebut 1 tahun ya, kira-kira 1 tahun. 60.000, 120.000 ya. Ini mohon maaf 120 dari 360.000 ya. Untuk 3 bulan barangkali ya. Rent revenue. Jadi sisanya kita sisakan untuk 2 bulan ya, 240 ya rentnya. Bulan lagi. Nah, ini menyewa apa ya? 3 bulan ini ya. Ada 3 bulan ada rent earn 360 bagi 3 karena 1 Desember kita baru akui untuk 1 bulan. Untuk tahun pertama ya. Jadi tahun ini kita akui rent revenue sebesar 120. Jadi jurnal ini adalah jurnal yang membuat kita bisa mengakui revenue hanya sepertiganya saja. Gitu. Nah,
kan ya kewajiban kita hanya 2/3-nya ya, jadi kita kurangi 120. Nah, tapi bedanya di sini kita debit ya pengurangan ini. Nah, ini kita debit non revenue-nya. Nah, pendapatan. Nah, akrual sama, ya ini belum pernah dicatat ya, baru kita catat 31 Desember. Nah, misalnya pada tanggal 15 Desember disepakati membayar 20.000 per jam selama pekerjaan penyusunan laporan. Telah dilaksanakan 25 jam penyusunan. Jadi 25 kali 20.000 ya, 25 jam per ribu berapa? Ini kan belum selesai ya. Kalau ditunggu pembayaran nanti baru kita terima tahun depan ya, padahal kita sudah bekerja tahun ini. Berarti 25 jam yang kita sudah bekerja itu kita akui ya, tapi uangnya belum diterima, nggak apa-apa, kita akui sebagai accounts receivable. Ya, jadi piutang sebesar 500. 500 dari 25 jam kali 20.000, jadi 500.000 ya, tapi di sini supaya singkat angka ribuannya dihilangkan ya. Di piutang pada kreditnya fees earned, penerimaan atau honor jasa ya, penyusunan laporan 500. Nah, sama ya pembukuannya seperti apa. Nah, terakhir accrued expense ya, misalkan membayar gaji 950.000 pada 13 Desember dan 1.200.000 pada 27 Desember. Nah, yang dari 27 sampai 31 Desember berhutang 250.000. Hutang 250.000 ini tetap harus kita akui sebagai beban gaji ya di tahun jalan. Nah, kredit hutang, jadi gaji. Wages expense kita akui sebagai dan gaji ada wages payable 250, sehingga wages expense kita nanti tambah 250 dan kita bukukan 51 pada akunnya, kemudian wages payable-nya kita akui ada 250.000 ya. Nah, nanti pembayaran gaji tanggal 10 Januari misalnya ya, sebesar 1.275.000 ya. Nah, maka pembayarannya bukan wages expense pada cash ya, karena ada sebesar 250 yang sudah kita akui sebagai hutang ya. Jadi wages expense-nya adalah sisanya 1.275 kurang 250. Itu 1.025. Jadi dari 1.275 ini kita pisahkan. Untuk tahun kemarin sudah dibayar 250 dan untuk tahun ini tahun berikutnya kan 10 Januari itu 1.025. Dan meskipun kita bayar 1.275, tapi expense-nya karena sebagian 250 sudah diakui di tahun sebelumnya, maka 250-nya bukan sebagai kita akui expense, tapi sebagai pelunasan hutang gaji. Jadi hutang yang kita akui sendiri. Pada kita bayar dari sini juga saat kita bayar di sini. Nah, terakhir ada lagi penyesuaian itu adalah depresiasi ya. Depresiasi ini untuk mengakui bahwa peralatan atau aktiva tetap yang kita miliki itu perlahan-lahan manfaatnya berkurang gitu ya. Jadi untuk mencerminkan manfaat yang berkurang ini, maka kita akui ada depresiasi ya. Nilai aktiva kita komputer, laptop ini misalnya ya, waktu beli 12 juta gitu ya. Nah, dengan berjalannya waktu kan manfaatnya berkurang, berarti nilainya pun juga harus dikurangi ya. Nilainya, pengurangan nilai ini kita buat sebagai depresiasi. Nah, tapi tidak kita akui mengurangi aktivanya ya, tapi kita bentuk perkiraan namanya akumulasi depresiasi. Nah, contohnya ini office equipment ini ya, tadi misalnya laptop ya, kita depresi 50.000, maka depresiasi expense pada akumulasi depresiasi 50.000. Kita jurnal ini. Nah, jadi office equipment-nya nanti dikurangi 50, jadi 1.750 ya. Jadi nilai namanya nilai buku ya, nilai buku itu nilai sesudah diakui adanya depresiasi.
Nah, kita ringkas proses penyesuaian tadi ya dalam jurnal seperti ini ya, spend pada supplies, spend pada prepaid insurance, ya ini untuk yang oral ya. Kemudian unearned revenue, deferral expense-nya, unearned revenue pada revenue ini, deferral revenue ya. Keempat, account receivable pada fees earned, ini, accrual revenue ya, accrued revenue. Kita akui adanya, fees earned, kita terima. Nah, 2 lagi accrued expense ya, wages expense, wages payable, dan depreciation expense, akumulasi depreciation of fixed equipment. Nah, rekan-rekan semua, berikutnya sesudah kita penyesuaian, pembukuan ini kita hitung ya, yang sudah kita bukukan saldo-saldonya. Jadi yang akan kita update saldonya yang kita lakukan penyesuaian tadi ya, ada piutang, supplies, prepaid insurance ya, tadi kita lakukan penyesuaian, maka jurnalnya berubah, saldonya berubah ya, karena ada penyesuaian. Dari saat kita tutup pertama, kita bukukan kan kita hitung saldo-saldonya itu sebelum penyesuaian. Nah, sesudah penyesuaian yang biru-biru ini angkanya berubah ya, karena ada berapa jurnal penyesuaian tadi, ada 7 ya. Ada berapa? 4 tambah 2, 6 jurnal penyesuaian. Nah, tapi akun yang dipengaruhi ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi 2 kali gitu ya, 2 kali 6. Nah, terima kasih, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.